009 dengan NPM 2350361055 dengan rekan saya Fazlina Dwi Notarina dengan NPM 2350361055. Nah, di sini kita berdua mau ngapain sih sebenarnya? Di sini tuh kita mau bahas soal yang lagi rame banget. Iya. Nggak perlu diramein ya, karena emang itu tidak kriminal. Karena akhir-akhir ini kan lagi booming banget ya tentang pelecehan seksual. Apalagi pelecehan ini sama anak di usia 17 tahun ke atas. Bahkan ada yang di bawah umur juga loh. Waduh, ngeri banget gak sih? Betul kan, kayak Iya. emang nggak lazim sih, itu emang nggak lazim banget. Nah, kalian belum tahu kan pelecehan seksual itu apa sih sebenarnya? Kayak orang-orang juga banyak yang belum tahu. Iya. Ya. Pelecehan seksual itu adalah tindak kejahatan yang termasuk kriminal karena kejahatannya itu bisa merugikan orang lain. Si korban ini bisa sampai trauma ya. Iya. Menurut Indonesia Judicial Research Society, nyebutin bahwa 99,8% pelaku dari pelecehan seksual itu adalah orang terdekat. Sedih banget. Itu tuh contohnya kayak teman, sahabat, pacar, bahkan Keluarga, guys. Apalagi keluarga ini si pelaku itu ayahnya sendiri iya guys. betul. Ngeri banget ya sih. Kalau menurut kamu apa sih pelecehan seksual itu? Kalau menurut aku sih ya, nggak jauh beda sama apa yang dikatakan Arin. Karena pelecehan seksual itu tindakan kejahatan yang ada unsur paksaan dari si pelaku terhadap korban yang sama sekali nggak tahu apa-apa guys. Iya, sedih banget ya. Betul. Apalagi sedih banget. karena pelakunya ini adalah orang terdekat dari si korban. Si korban itu jadi makin takut ya, Iya. karena diancam buat tutup mulut. Nah parahnya lagi ya, ancamannya itu sampai ancaman penghilangan nyawa loh. Betul. Sedih banget ya. Betul banget. Parahnya lagi si pelaku ini tanpa mikir panjang ke depannya itu gimana. Bahkan kalau sampai si korbannya ini hamil, belum tentu juga kan pelaku itu akan bertanggung jawab. Padahal si Iya. si korban ini tuh udah kena trauma, sakit hati, sakit fisik, sakit mental. Ditambah lagi nih ancaman yang kayak gini tuh bikin kepikiran banget ya. Dan terkait pakaian juga ada loh, bahkan yang si korban ini pakaian tertutup itu masih aja jadi korban Iya, pelecehan dan banyak seksual. banget yang disalahin ya tentang Iya. bagian ini. Aku nggak Betul banget guys. setuju banget sih dengan itu. Oke, sekarang kita lanjut ya buat ke aspek kesehatan, mungkin kesehatan reproduksi dulu kali ya buat si korban ini. Nah, kekerasan seksual itu bisa ningkatin risiko apa sih? Contohnya itu kayak risiko kehamilan, dan yang paling parahnya lagi itu HIV guys. Belum tentu juga kan si pelaku ini Pakai pelindung ya? ngelakuinnya belum tentu ke satu orang korban doang. Dan ya pastinya si pelaku ini juga nggak mikir tentang kesehatan, jadi ya udah mereka main ngelakuin tanpa adanya perlindungan. Misalnya pakai pelindung, terus ya karena nggak pakai pelindung itu jadi tinggi gitu loh tingkat penyakit reproduksi wanita, dan ini tuh jadinya tinggi ya, angka aborsi keguguran dan yang kayak gitu. Nah, apa yang bisa gitu Arin? Ya itu karena mereka itu emang nggak pakai pelindung, karena mereka tuh ngelakuin aksi bejatnya itu emang nggak pakai pelindung. Jadi kayak orang udah stres nih, gila banget gitu. Lalu nih kita mau ngasih tahu info buat teman-teman semua. Biar Buat kita semua. ya buat kita semua, biar kita tuh nggak jadi korban pelecehan seksual. Terutama para perempuan di sana ya guys. Apa aja nih Sip? Nah, yang pertama, buat teman-teman semua, kalian hindari area rawan seperti tempat gelap dan sepi, karena tempat tersebut biasanya banyak orang yang sering mabuk-mabukan itu kan. Betul. Nah, yang kedua nih, jangan terlalu percaya dan terbuai sama kata-kata orang lain. Percaya boleh, tapi terlalu percaya itu jangan. Jadi kita kan nggak tahu Iya. juga pikiran dan hati orang lain tuh kayak gimana, kita nggak tahu. Kita harus waspada guys, makanya jaga diri kita sebelum orang lain kita yang senang. Terus kita juga harus sebisa mungkin ya saring apa yang kita omongin, karena belum tentu orang lain tuh menerima apa kata kita yang kita omongin gitu. Lalu aku juga mau kasih tahu ke kalian ya, kalau misalnya lawan bicara kalian udah ngomongin tentang pornografi, mending stop aja ya. Stop aja. Biasanya Stop orang-orang banget ya tuh guys. iya, biasanya orang-orang tuh pada nggak aware gitu. Jadi kayak ya udah lagi normal gitu. Karena itu udah masuk ke toxic banget sih. Jadi orang-orang tuh pada nggak mikir kalau misalnya itu tuh bakal sampai
tindak pelecehan itu padahal. Iya, betul banget. Cyber harassment. Oke, selanjutnya nih. Lagi rame banget nih Iya, betul. online shop ya. Orange shopnya guys. Iya, orange atau hijau. Mereka tuh pada jual self defense. Nah, bisa ya kalian beli ya. Dan kalian juga harus tahu cara gunanya. Di online shop itu biasanya ada gantungan gitu. Tapi waktu kalian pencet itu sebenarnya ada alarmnya. Dan juga ada misalnya bentuknya kunci gitu, tapi pas dibalik itu ada pisaunya. Kalian bisa nih beli yang kayak gitu. Atau botol parfum nih. Iya. Botol parfumnya isi sama pepper spray. Pepper spray itu apa ya? Kayak merica, Cabai gitu. biasa cabai merica gitu lah yang dijadiin Iya. semprotan itu buat nyemprot mata pelaku. Kalian bisa bawa itu kemana-mana kok guys, tenang aja. Terus ya jangan lupa nih kita juga harus melindungi diri. Iya, lindungi diri. Oke, contohnya nih ya sekarang tuh lagi ramai di drakor. Iya, drakor atau sinetron gitu. Jadi kita itu harus apa ya? Kalau bahasanya kita mukul sih. Iya, ya. mukul. Lebih ke mukul. Kita tuh Berani. iya, mukul daerah yang emang sensitif, misalnya kayak pelipis, rahang, hidung, atau yang paling penting apa? Mukul, tendang area vitalnya. Ya soalnya emang itu emang Iya. kelemahannya di situ ya. Betul. Dari banyak sumber pun bilang kalau misalnya kalian mau ngelemahin musuh, lumpuhin dulu Iya. area vitalnya. Oke. Kalian tendang aja, nggak usah takut kan ya. Selanjutnya aku pengen bahas ini tapi sedih juga ya. Iya, sedih banget. Tapi kita mau ngasih tahu aja apa yang Iya. harus kita lakukan kalau misalnya kita udah Iya, dan terlanjur ya, terkena jadi korban pelecehan seksual. yang pertama ya, kita pastinya harus Hubungin orang yang kalian percaya banget. betul, nggak usah takut ya. Iya, takut banget, nggak usah takut. Boleh sih, kalian tuh menurut aku ya hubungin orang itu yang benar-benar kalian benar-benar percaya dan nggak pernah ngebuat kalian sedih sering. Iya, kalian jangan diam aja guys. Kalian juga harus laporin masalah ini ke polisi atau kalian bisa laporin ke Komnas HAM, Kalau misalnya korbannya cewek nih, korbannya harus lapor kemana sih? ke Komnas Perempuan. Betul, Nah, itu langsung bisa ya, bisa langsung ditindaklanjutin. Lalu kalau misalnya korban ini ngerasa trauma, bisa banget ditemenin sama orang terdekatnya ini untuk konsultasi ya. Iya, untuk ke terapi ke psikolog atau psikiater. terapi. Atau orang yang emang yang udah di bidangnya Iya. gitu loh. Terus pastinya orang yang mahir di bidang terapi ini bakal nemenin kalian dari tadi yang kalian tuh benar-benar udah Takut percaya banget. sampai kalian pulih. Aku yakin banget mereka tuh Iya. gak bakal tega ninggalin kalian di tengah jalan gitu aja. Kan? Dan Oke. tenang aja ya guys. Kita pasti ada di sini kok. Kalau misalnya kalian merasa kalian juga apa ya namanya kayak takut ya Iya. untuk cerita dan kalian pengennya anonim aja, kalian bisa banget cerita ke kita. Jadi Ya karena kita bisa jadi pendengar yang baik buat kalian. nanti kalau misalnya kita udah bisa handle masalah kalian, kita bakal bantu kalian sebisa mungkin Betul. sampai ke pihak berwajib mungkin ya. Ya. Oke. Duh, kayaknya udah Lama banget ya ya, kita ngobrol ya. ngobrol. Udah ngomongin banyak hal juga. Tuh. Jadi sekarang kita mungkin Closingan aja kali ya. Closingan aja Oke. kali ya. Semoga informasi ini bermanfaat banget buat kalian. Dan pesan untuk kalian apa nih? Jangan terlalu terbuai sama orang lain. Iya, jangan terlalu percaya. Harus jaga diri kalian sendiri. Betul. Dan ya sayangi diri kalian sendiri lah. Ya karena kan belum tentu orang yang baik di depan, belum tentu juga baik di belakang. Betul. Guys. Kita nggak tahu hati orang lain tuh kayak Iya. gimana. Oke. Oke. Mungkin segitu aja ya. Iya. Thank you so much for Terima kasih sudah menonton. Iya, sudah menonton kita. Bye. Bye.